واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحاب رسول الله أجمعين أما بعد. Berjumpa lagi dalam channel ruqyah kita, yakni Ruqyah Azza. Pada hari ini kita akan berbagi cara dan strategi untuk menang melawan sihir. Kenapa kita harus mempersiapkan strategi? Karena yang kita lawan ini adalah makhluk yang punya akal. Mereka juga mempunyai strategi dalam memerangi, dalam menambah sihir yang mereka lancarkan kepada kita. Maka hari ini kita akan berbagi kepada kita semua, kepada saudara-saudara semua, bagaimana pula caranya kita untuk menyusun strategi supaya sihir-sihir mereka itu insya Allah luntur dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, adapun cara strategi yang kita pergunakan, paling tidaknya ada 3 cara. Yang pertama caranya adalah dengan mendirikan qiyamul lail, salat tahajud, dengan menggunakan ayat dan bacaan ayat-ayatnya adalah surah Al-Baqarah. Kita ulangi, menggunakan ayat yang dibaca dalam surat tahajud itu adalah surat Al-Baqarah. Rakaat yang pertama 1 juz, rakaat yang kedua adalah juz kedua sampai akhir ayat. Itu cara yang pertama. Ya, boleh dengan melihat mushaf Al-Quran, boleh. Karena Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Majmu' membolehkan melihat mushaf dalam Al-Quran ketika sholat sunnah. Bahkan wajib hukumnya nanti melihat mushaf kalau tidak hafal Al-Fatihah. Nah, namun menurut Imam Syafi'i kalau itu berlangsung lama itu dimakruhkan. Itu cara yang pertama, yakni membaca surat Al-Baqarah dan menjadikan dia adalah ayat dalam salat tahajud. Itu cara yang pertama. Adapun cara yang kedua adalah dengan qiyamul lail juga, dengan salat tahajud. Namun setelah salat tahajud itu kita baru membaca surat Al-Baqarah. Dengan membaca surat Al-Baqarah. Setelah melaksanakan salat tahajud, kemudian kita membaca surat Al-Baqarah. Dari awal sampai akhir. Usahakan khatam dalam 1 malam itu surat Al-Baqarahnya. Itu cara yang kedua. Adapun cara yang ketiga adalah bagi saudara-saudaraku yang mungkin tidak lancar membaca Al-Quran atau mungkin terbata-bata, kalau nanti dipaksakan itu sangat berlangsung lama, maka kita anjurkan untuk membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Perbanyak baca surat Al-Falaq dan An-Nas setelah melaksanakan sholat tahajud. Ini cara yang ketiga. Ini cara yang ketiga. Nah, nanti ada nggak efek dan reaksi ketika melaksanakan hal tersebut? Biasanya ada. Ada seperti mual, ada seperti sesak nafas, ada sempoyongan. Biasanya reaksinya sangat bervariasi. Tapi insya Allah yakinkan diri kita, karena kita melawan sihir. Ya, karena sihir sering terjadi di waktu sahur. Sihir dan sahur ini dalam bahasa yang sama. Mereka tukang sihir biasanya melancarkan sihir-sihir mereka ketika sahur. Dan kita juga mempertahankan diri kita dari serangan sihir ketika sahur. Bagaimana caranya? Inilah yang kita paparkan hari ini. Nah, kemudian apa sih dasar dan landasannya? Kenapa kok kita harus memerangi sihir ini dengan cara yang kita sebutkan di atas tadi? Ini tak lain dan tak bukan adalah, yang pertama adalah ketika Rasulullah SAW dulu Rasulullah
ketika kafir Quraisy ingin merencanakan suatu hal yang jahat kepada Rasulullah SAW, mereka berkumpul di Darun Nadwah. Di dalam riwayat At-Tabarani mengatakan dalam jalur Zubair kalau salah, Zubair, bahwasanya ya mereka merencanakan suatu hal yang buruk kepada Rasulullah SAW supaya Rasulullah ini cepat terkenal. Maka mereka mengusulkan beberapa nama. Ada mereka itu mengusulkan Rasulullah itu kahin, dianggap dukun. Ada yang mengatakan Rasulullah itu dianggap sahir, ada tukang sihir, dan ada mereka mengatakan Rasulullah itu ada majnun. Sehingga kabar ini sampai kepada Rasulullah SAW, kemudian membuat Rasulullah itu mengurung diri dan berselimut. Maka turunlah ayat, ya ayyuhal muzammil, wahai orang berselimut, qumil laila illa qalila, dirikanlah salat malam itu sedikit, nisfahu awinkus minhu qalila, separuhnya ataupun kurang dari itu, auzid alaihi, atau kurang dari itu, warattilina qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran secara berlahan-lahan. Inilah dasar yang pertama, dasar hukum pertama kenapa kita menganjurkan untuk salat tahajud dengan membacakan surah Al-Baqarah, untuk melunturkan sihir-sihir, untuk memerangi sihir-sihir. Strategi kita lancarkan serangan, ya, strategi untuk melunturkan sihir. Satu. Kemudian yang kedua, dari hadis Huzaifah yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, bahwasanya Huzaifah pernah salat di belakang Rasulullah SAW. Pernah salat di belakang Rasulullah SAW. Dan ketika itu Rasulullah membaca surah Al-Baqarah. Sehingga saking panjangnya bacaan dari Rasulullah SAW, sehingga Huzaifah menyangka bahwa Rasulullah pasti nih, Rasulullah rukuknya nanti ketika ayat 100. Ternyata Rasulullah lanjut. Kemudian Huzaifah pun berpikir mungkin Rasulullah nanti rukuknya ketika ayat yang ke-200. Ternyata Rasulullah lanjut terus, bahkan selesai surah Al-Baqarah beliau baca dalam salatnya. Lanjut kepada surat An-Nisa dan masuk kepada surat Ali Imran. Ini landasan yang kedua. Landasan yang ketiga, kenapa kita harus menjadikan ini sebagai strategi adalah Rasulullah SAW pernah salat malam dan itu disaksikan oleh Bunda Aisyah, sehingga Rasulullah itu bengkak kakinya, ya, bengkak kakinya karena saking lamanya Rasulullah SAW melaksanakan salat malam. Nah, inilah beda kita dengan Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah bengkak kakinya karena ketaatan kepada Allah. Kalau kita bengkak matanya saking lama tidur barangkali di hadapan Allah. Seperti ini, ya. Sehingga dengan menyaksikan hal seperti itu, maka berkomentarlah Bunda Aisyah, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan salat malam sampai kakimu bengkak-bengkak seperti ini? Apa jawaban Rasulullah SAW? Afala akuna abadan syakur. Rasulullah itu pingin disebut di sisi Allah sebagai hamba yang pandai bersyukur. Kemudian yang keempat, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis ke 1145 mengatakan bahwasanya Allah senantiasa turun, ya, ke langit dunia di sepertiga akhir malam. Ketika itu Allah berfirman, siapa yang meminta kepadaku akan kukabulkan, kata Allah. Siapa yang bermunajat kepadaku akan aku kabulkan, dan siapa yang minta ampun kepadaku akan kukabulkan. Ini alasan yang keempat. Kemudian alasan kelima, kenapa kita jadikan strategi salat tahajud dan Al-Baqarah ini sebagai strategi ampuh untuk melawan sihir, berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW, Iqra'u suratul Baqarah, bacalah olehmu surah Al-Baqarah, kata Allah, fa inna akhzaha barakatun, mengambil Al-Baqarah itu, membaca Al-Baqarah itu keberkahan. Allah akan turunkan keberkahan. Ya, wa tarkaha khasratun, dan meninggalkan Al-Baqarah itu adalah merupakan penyesalan dan kerugian. Rugi loh kalau kita tidak mengambil Al-Baqarah sebagai bacaan. Wala tastuti'u hal batalah, dan tukang sihir tidak mampu menyihir, ya, mereka yang membaca dan mengamalkan surah Al-Baqarah. Inilah kenapa kita sang anjurkan kepada saudara-saudara mungkin hari ini masih terbelenggu oleh gangguan jin dan sihir, maka saya ajak dengan cara ini. Saya ajak dengan cara ini berdasarkan hadis-hadis yang kita sampaikan tadi.
insya Allah sangat ampuh sebagai strategi menang melawan sihir. Sekali lagi, strategi menang melawan sihir. Mudah-mudahan apapun yang kita sampaikan hari ini bermanfaat untuk saudara-saudaraku yang membutuhkan kesembuhan, yang membutuhkan solusi supaya mereka bebas dari gangguan sihir. Hanya ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk saudaraku yang di luar sana. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, jangan lupa dibantu ya teman-teman ya untuk di-subscribe. Mudah-mudahan channel ini juga mampu berkembang dan bisa memberikan kontribusi dalam rangka dakwah ruqyah syar'iyyah di negeri ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.